Kin beneran bisa gini ya? Harus gini caranya bang. Dia pasti nggak bakal tahan. Entar urusan cerai, jadi lancar sendiri. Iya cowok normal. Siapa yang tahan dihina gitu? Tapi jangan sampai kejadian yang nggak diinginkan. Kalau dia beneran tahan, ya kita lakuin aja. Sayang aku pulang, sayang aku beli. Makanan favorit kamu nih. Ngapain berdiri di situ? Dapur berantakan banget. Nunggu siapa yang bersihin. Ah nggak apa-apa, bang aku langsung bersihin. Berhenti bawa apa tuh? Aku lewat warung kecil tadi, ayam ini spesialnya mereka. Jadi aku beli buat Kin. Siapa yang mau makan jajanan pinggir jalan? Kamu emang nggak bisa berubah, nggak ada kemajuan. Ayo cepat udah bilang. Nggak ada yang makan belanjaan kamu buang aja ke tong sampah. Bawa. Buang semua. Bang nggak perlu deh. Ini enak kok, nggak masalah. Aku suruh buang semua. Bak ipar kamu ngapain? Ini. Xiao Sui, kamu datang, duduk dulu. Oh, nenek ngumpulin keluarga. Bilang ada hal penting mau diumumin. Aku sekalian kasih tahu kalian. Oke, kita tahu, makasih ya Xiao Sui. Kalau gitu aku duluan ya. Bak ipar gimana? Nggak apa-apa Xiao Sui, kamu duluan aja. Kita bentar lagi nyusul. Abao jangan terlalu dipikirin. Aku ngelakuin ini soalnya. Soalnya, aku hamil. Beneran. Iya, dia juga agak cemas soal kehamilan. Selalu khawatir kamu nggak baik sama dia. Ini. Kamu masih sayang sama dia nggak? Oh gitu ya. Bagaimana mungkin aku berubah hati? Kin kamu tenang saja. Abao kamu benar-benar siap. Siap untuk apa? Menjadi seorang ayah? Kamu sekarang bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Membesarkan anak. Kita tidak mungkin. Ini membesarkan anak bisa menghabiskan berapa banyak uang? Abao jangan meremehkan membesarkan anak. Berbagai biaya ditambah tidak sampai beberapa juta. Ah, Ini masih dihitung berdasarkan keluarga biasa. Seperti keluarga, siapa kami membesarkan anak. Tidak hanya segitu. Bagaimana kalau begini adik ipar? Kamu dan Kin bercerai dulu. Agar kita bisa menggunakan uang keluarga. Membantu membesarkan anak. apa bercerai? Kita bisa memikirkan cara lain, apalagi membesarkan anak. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang tidak terburu-buru, kamu bisa termotivasi untuk mencari uang. Kamu tidak mungkin ingin menunda. Lalu tidak tahu malu. Minta bantuan keluarga ya. Tidak, aku pasti akan mencari uang. Saudara omong kosong saja. Kamu harus berpikir begitu. Sama seperti menyatakan tekad. Asalkan kamu sudah cukup uang. Kamu bisa menikahi Kin lagi. Hang Tian, kalau kamu tidak ingin membesarkan anak juga tidak apa-apa. Aku sendiri yang akan membesarkannya. Tentang perceraian itu. Kin perceraian ini hanya karena aku tidak ingin kamu dan anakmu menderita, percayalah padaku. Aku pasti akan segera mencari uang yang cukup dan menikahimu dengan megah. Sudah diputuskan, kita akan pergi dulu. Ke tempat nenek untuk rapat. Setelah rapat. Kamu dan Kin bercerai. Baiklah, tapi Kin. Kamu tenang saja. Kin akan aku jaga dengan baik. Kamu fokus mencari uang, kita pergi dulu ya. Aku ikut dengan kalian. Kami rapat keluarga, Sia, kamu mau apa? Perceraian sudah begitu saja. Ya, jadi kamu harus cepat cari uang. Aku tidak akan menunggu lama. Kin maksudmu apa?
Qin sini. Oh Liu Xiao, kenapa kamu datang? Bukan sudah kubilang tidak perlu jemput aku? Liu Xiao Qin. Siapa ini? Hah, kita sudah cerai. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Apa kita cerai? Bukan cerai palsu demi anak. Baru kamu sadar. Aku sarankan kamu terima kenyataan. Orang sepertimu tidak pantas punya keturunan. Ternyata kamu sudah membohongiku. Baru kamu sadar. Qin ngapain bicara sama dia? Datang? Dia kenapa di sini? Apa? Cari aku. Selamat datang kembali Xiaoju. Xiaoju, akhirnya kamu kembali. Ren Xiao, dengar kamu punya teman sekelas. Manajer Departemen Proyek Grup Tianlong. Untuk tender ini tolong bantu ya. Tenang saja. Tapi, Xiao Sui, Ren Xiao, aku ke toilet dulu. Kalian ngobrol dulu. ya, kamu namanya Xiarusue ya? Pertama kali ketemu ayo minum. Ren Xiao, maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Kalau begitu kira, minuman ringan. Pelayan tolong minuman ringan. Nonon, kamu baik-baik saja. Cowok di sini. Ada Long Island Iced Tea. Ada sih ada. Tapi itu koktail keras. Kalian yakin mau? Ya mau. Nanti bawa ke wanita di dalam. Tolong ya. Baik. Ren Xiao, proyek ini mohon bantuannya. Ah, tidak merepotkan. Demi kerja sama kita kali ini. Mari habiskan gelas ini. Bos Ren, urusan tender ini tolong perhatikan ya. Saya pamit dulu. Ren Xiao, kamu mau ngapain? Mau ngapain lagi? Membantu kamu, hehe. Ren Xiao. Urusan tender ini tolong kamu ya. Kamu memang selalu memikirkan semuanya. Xiaoju, urusan tender sudah disebarkan. Kelompok Xia ternyata juga ikut serta. Bagus. Rusue kenapa bersama Xia Yukin? Tidak baik kalian turun dulu. Xiaoju. Jangan.
Miss Xia, maaf ya. Hari ini kita mari berdiskusi lebih dalam. Siapa yang berani mengganggu urusan saya? Siapa? Pelayan tidak perlu cepat pergi. Dari mana datangnya orang liar ini? Kami berdua sedang urusan di kamar. Kamu masuk ngapain? Saya kasih tahu ya, cepat pergi kalau tidak. Saya panggil. Panggil berani tidak. Gadis ini saya kenal, cepat lepaskan dia. Kamu kenal kamu siapa dia? Dia adalah apa harus saya katakan? Xia Rusue adalah kakak ipar saya, sudahlah. Jangan biarkan dia tahu. Kenapa? Tidak bisa bicara. Saya sarankan kamu cepat pergi. Saya adalah orang yang tidak bisa kamu ganggu. Saya pikir yang harus dipukul adalah kamu. Kamu seorang pelayan tapi mulutmu besar. Kamu cuma mau uang kan? Ambil uangnya, cepat pergi. Uang segini tidak saya pedulikan. Sebelum orang saya datang. Kamu lebih baik cepat menghilang. Hei kamu. Orang saya sudah datang. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting kamu belum pergi. Mau kena pukul dulu baru pergi. Baiklah anak muda, aku ingat kamu. Xiaoju, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Ini. Kalian pergi dulu. Baik Xiaoju. Baru aku sadar Xiao Sui ternyata sangat cantik. Xiao Sui, kamu sadar dong. Xiao Sui, maaf ya. Ini mana aku kenapa di sini? Xiao Sui, kamu sudah bangun. Adik ipar, kenapa kamu di sini? Xiao Sui, kamu benar-benar tidak ingat kejadian kemarin. Kemarin. Aku ingat kemarin aku. Kenapa aku di hotel? Sepertinya kamu benar-benar tidak ingat. Kalau begitu aku antar kamu pulang sendiri. Kamu sampah ini, kenapa di sini kita sudah cerai? Kamu masih saja mengganggu keluarga Xia. Sudah jelas sampah ya sampah. Setelah meninggalkan aku bisa dekat dengan Xiao Sui. Bukan adik ipar dia. Adik ipar apa, aku sudah cerai dengannya. Dia sekarang hanya anjing yang tidak ada yang mau. Kamu. Adik kamu cari aku ada apa? Ini beberapa hari lalu aku jalan-jalan. Lihat sebuah kalung. Iki pasti cocok kalau kamu pakai. Jadi aku beli ini, ayo aku pasangkan untukmu. Ini maksudmu mau menebus dosa? Diam kamu di sini, tidak ada tempat untuk orang luar bicara. Hari itu kamu kan bersama Xiao Sui. Ketemu Renning kan, si Renning itu. Saat membawa Xiao Sui pergi, kamu di mana? Aku ke kamar mandi saat kembali. Sudah tidak lihat Ren Xiao dan Xiao Sui. Aku pikir semua sudah pulang. Adik itu Renning. Mengikatku ke hotel mau. Apa? Kakak kamu tidak apa-apakan? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Oh ya? Lalu kenapa aku ingat? Seseorang secara pribadi memberikan kartu kamar kepada Renning. Kamu jangan mengarang cerita.
Cek saja catatan kamar nanti ketahuan. Adik sepupu, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kak, aku salah. Aku juga diancam oleh Renning. Dia bilang kalau aku tidak bekerja sama dia akan membunuhku. Aku sangat takut, Kak. Jadi karena itu jadi. Jadi kau rela mengorbankan nama baik Xiao Sui. Untuk kepentinganmu sendiri. Ah, diam kamu semua gara-gara kamu. Apa masih kurang berantakan? Kak, dengarkan aku terpaksa melakukannya. Kalau tidak aku juga tidak akan. Pergi sana. Kak, Pergilah. Kamu juga pergi. Aku. Apa kabar penyelidikan keluarga Xia? Tuan Mira Kilarga Xiao Tela, menegaskan Xiao Yuqin dan Xia Rusue untuk bersaing memperebutkan proyek kita. Siapa yang mendapatkan proyek dia akan menjadi penerus presiden grup Xia. Xia Yuqin demi tujuan. Memang tidak segan-segan menggunakan segala cara. Perintahkan selain Xia Rusue. Semua anggota keluarga Xia dilarang masuk ke area grup Tianlong kita. Baik Tuan Muda. Rusue, semoga hadiah ini kau suka. Halo manajer Wu dari grup Tianlong. Apa semuanya sudah diatur dengan baik? Baik, terima kasih Tuan Ren. Anda adalah... Apakah Anda manajer Wu? Salam kenal. Saya Xia Yuqin dari grup Xia, teman sekelas Anda. Diperkenalkan oleh Renning. Renying. Nona, apakah Anda tertipu? Apa maksudmu tertipu? Aduh. Renning bajingan. Berani-beraninya kamu menipuku. Maaf Tuan Liu, saya kira. Hotel Kapin ya? Oke, aku segera datang. Renning, tunggu aku. Kin ini Sang Tian ya. Dia datang ke Hotel Kapin buat apa? Jangan-jangan mau melamar jadi satpam. Keluar dari keluarga Xia masih mau cari kerja mimpi. Kamu cuma pantas jadi anjing tak berguna. Liu Xiao, si sampah ini bikin kesal. Aku gak mau lihat dia muncul di hotel ini. Sayang, ini gampang kok. Tunggu bentar, aku telepon dulu. Halo ahai. Nanti ada orang namanya Sang Tian. Datang ke hotelmu mau melamar jadi satpam. Keluarkan dia dari sana. Lihat aja Sang Tian si sampah ini. Bentar lagi pasti keluar. Sayang, kamu hebat banget. Siapa aja kamu kenal? Cuma beberapa anak buah aja kok. Masih ada yang lebih hebat lagi. Hahaha. Kamu jahat banget. Kamu bilang Sang Tian ini kok belum keluar ya? Halo ahai, ini Sang Tian. Kenapa kamu belum keluarkan dia? Gak ada yang datang mama kerja di hotel. Aku tanya beberapa teman kerja bilang gak ada apa. Dia gak datang buat melamar kerja. Dia datang buat menginap. Gak mungkin. Menginap di hotel Kapin semalam aja 10.000. Dia si sampah ini mana sanggup bayar. Ayo kita masuk dulu lihat-lihat. Halo? Permisi, mau menginap ya? Barusan ada orang namanya Sang Tian datang buka kamar. Maaf, privasi tamu. Kami tidak bisa sembarangan bocorkan. Ahai. Keluarlah kamu.
Ahai. Wah Fei Ge, kamu toh jangan marah. Sini silakan. Fei Ge, ada perlu apa? Cepat cek buat aku. Zhang Tian tinggal di sini apa enggak? Oke Fei, cepat cek. Manajer tadi sudah dicek. Memang ada yang namanya Zhang Tian tinggal di sini. Kin, kamu yakin saat kamu bercerai? Orang ini tidak dapat sepeser pun. Tentu tapi mungkin. Sampah ini menyimpan uang rahasia. Anak ini cukup berani ya. Seperti orang miskin seperti dia ternyata bisa mengeluarkan uang banyak. Tinggal di hotel bintang 5. Sayang, aku tidak mau melihat sampah ini. Apakah kamu punya cara untuk mengusirnya dari sini? Zhang Tian hanya tinggal semalam di sini. Benarkan. Aku bantu lihat. Tuan Zhang Tian sudah bayar untuk 7 hari. Dia pasti mencuri dari uang belanja harian. Tidak menyangka selama ini mencuri banyak uang. Anak ini punya kemampuan ya. Uang belanja bisa disisihkan sampai puluhan ribu. 7 hari total 70.000. Apa-apa mungkin. Kamu yakin? Ya. Dia bahkan memberiku tip 10.000. Siapa yang suruh kamu terima tipnya uangnya? Tapi itu uang keluarga Xia. Kin, kamu tahu tidak uangnya dari mana? Uang belanja tidak mungkin bisa sebanyak itu. Mungkin. Sampah ini dekat dengan wanita kaya. Atau dia menang lotre. Pasti begitu, coba kamu tes dia. Buka pintu. Siapa? Buka pintu. Cepat buka. Xia Yukin, kamu mau apa? Aduh, sampah. Bisa tinggal di Hotel Kempinski. Kamu datang untuk ini, tidak ada komentar. Kalau tidak ada urusan lain, pergi, jangan ganggu aku. Buru-buru mengusirku. Apakah di sini ada tante-tante? Tante apa? Tidak ada tante di sini. Dari mana kamu dapat uang untuk tinggal di sini? Xia Yukin, aku tidak seperti kamu. Kamu bilang siapa? Siapa yang marah yang ngomong? Kamu? Hari ini aku mau lihat. Siapa sih orang kaya yang seleranya jelek banget, sampai milih kamu? Xia Yukin, aku peringatin kamu kalau kamu masih nggak pergi. Aku bakal panggil satpam. Oke, aku bantu panggilin. Satpam? Ada apa, Nona? Aduh, Abang Satpam. Orang ini suami aku, dia selingkuh. Di luar cari selingkuhan dan nggak mau aku masuk. Abang Satpam bisa bantu aku nggak? Bisa. Mas, kamu kan udah punya keluarga. Masih main di luar nggak baik tuh. Urusan lo apa sih cewek ini? Ngomong apa aja dianggap benar. Kalau kamu bilang nggak selingkuh, kenapa? Nggak mau biarin Abang Satpam masuk, Cek. Kamu pasti takut. Tapi kalau nggak ketemu apa-apa hotel ini, jangan harap bisa buka. Tenang aja, Abang Satpam. Aku kenal sama manajer kamu. Aku Hai. jamin kamu aman. Anjing baik nggak ngalangin jalan. Xia Yukin, kamu nggak layak masuk kamar aku. Kamu? Gimana, ada cewek lain nggak? Maaf Mas, itu kesalahan aku. Kamu kan direktur baru. Dari grup Tianlong. Jangan percaya omongan orang sembarangan. Keluar, jangan ngomong sembarangan kalau nggak. Aku ngerti. Mas, aku pasti nggak ngomong sembarangan. Aku mundur dulu.
Gimana Abang Satpam? Ada cewek lain di dalam nggak? Nggak ada orang lain Nona. Aku saranin kamu jangan ganggu Tuan di dalam dia itu. Ah udahlah. Kamu Satpam brengsek. Ngomong setengah-setengah gitu. Puaskan kamu Xia Yukin. Bukan dibiayain orang kaya. Jangan-jangan kamu menang lotre. Dasar sampah kamu ketawa apa? Saya memang menang lotre. Kenapa menyesal sudah bercerai? Meskipun menang lotre lalu kenapa? Di hadapan Tuan Liu, kamu tetap hanya seekor semut. Semut ya semutlah biarlah semut. Tidak peduli kamu ini. Kamu tunggu saja. Huh, Gimana kabar si anak itu? hanya seorang yang tiba-tiba kaya karena menang lotre. Menang lotre Tidak menyangka si brengsek ini punya keberuntungan seperti itu. Tapi dengan gaya hidupnya yang boros. Diperkirakan tidak lama lagi akan mengemis di jalan. Ya oh iya. Kapan Tuan Liu akan melamar? Sedang dipersiapkan. Nanti akan ada kejutan untukmu. Terima kasih Tuan Liu. Malam ini. Kamu jahat. Hahaha. Hei apa? Tuan Liu sudah mengirim maharnya. Baik. Kinkin maharnya sudah sampai total 18 peti. Sedang dipindahkan ke dalam rumah. Kinkin Tuan Liu yang kamu temukan ini. Jar lebih baik daripada SI Sampajongtian. Benar 18 peti ini semuanya emas dan perak asli. Kamu masih ragu apa? Tuan Liu ini. Tuan Liu ini kenapa dia jauh lebih kaya daripada kita? Kamu masih tidak suka? Yakinkin Tuan Liu juga seumuran denganmu. Dan dia sangat tulus padamu. Tuan Liu ini, bagaimanapun juga dia adalah anak dari grup Liu nanti. Bisa membantu kita dalam banyak hal. Kinkin, kamu sudah hidup dengan si sampah itu selama 3 tahun. Tuan Liu ini 100 kali lebih baik daripada si sampah itu. Kinkin 18 peti mahar ini. Sudah saya taruh di halaman belakang. Ini baru mahar yang sebenarnya. Tuan Liu ini apa? Bu ini kontrak aku membeli 10 perusahaan. Kinkin asal kamu mau menikah denganku. Semua ini akan menjadi miliknya. Wah hebat sekali Liu Xiao. Benar-benar royal. Wah Liu Xiao masalah ini. Saya akan menjawab untuk Kinkin mulai sekarang. Kita akan menjadi satu keluarga. Kita harus saling membantu ya. Ya Kinkin kamu setuju saja. Wah mama setahun beberapa miliar. 2 tahun belasan miliar. Wah Kinkin. Kamu benar-benar membuat mama bangga. Ah tidak apa-apa tante ini hanya hal kecil. Ini hanya beberapa perusahaan yang saya investasikan di pihak mama saya. Masih menunggu saya kembali untuk mengambil alih grup Liu. Baiklah Kinkin saya serahkan padamu. Saya tenang. Kinkin ayo tanda tangan. Kamu akan menjadi bos dari 10 perusahaan ini. Ya Kinkin cepat tanda tangan. Kinkin tanda tangan saja setelah selesai. Semua milik saya akan menjadi milikmu. Melihat kamu begitu tulus terhadap saya. Saya akan tanda tangan. Wah baik. Liu Xiao. Masih panggil Liu Xiao. Panggil suami. Hehe. Ya suami. Lalu 10 perusahaan saya ini. Setahun bisa dapat berapa sih? 10 perusahaan ini. Saya pilih dengan teliti investasinya, apalagi di belakangnya. Ada grup Tianlong sebagai pendukung. Pasti untung terus. Perusahaan-perusahaan ini kenapa semuanya punya utang? Apa? Bercanda. Siapa yang bercanda kamu lihat sendiri. Perusahaan-perusahaan ini semuanya punya utang Liu Defei. Kamu menikahi anak saya untuk membayar utangmu ya? Tidak mungkin perusahaan-perusahaan ini jelas-jelas untung.
Halo. Semua perusahaan di bawah yang master punya utang. Dana sudah tidak bisa berputar lagi. Bagaimana ini kurang berapa? 5 miliar. Kinkin tanda tanganmu tadi. Berarti kamu harus bayar 25 miliar untuknya. Liu Defei, kamu brengsek. Kamu bilang semuanya milikku. Ternyata yang kamu bilang semuanya utang. Kinkin, bukan begitu, jangan buru-buru. Oh iya, ibuku punya uang. Aku telepon ibuku. Halo ibu. Kasih aku 500 juta perusahaan, aku ada keadaan darurat. Utang. Dasar bajingan, kamu tuh salahin siapa? Keluarga kita bangkrut. Apa bangkrut? Ibu coba periksa lagi. Jangan-jangan salah. Periksa apa lagi? Harta keluarga ibuku juga habis. Aduh Kinkin, kamu benar-benar sial. Sekarang kamu harus bayar, bukan cuma 250 juta. Liu Defei, kamu bohong ya? Bukan. Lalu menurutmu sekarang gimana? Gimana, aku sudah jadi orang miskin. Aku bisa apa? Cepat pergi, aku tidak mau lihat kamu lagi. Siayukin, semua karena kamu. Kalau tidak, Kak, usir dia. sudah pergi sana. Aku pergi boleh. Tapi mas kawinnya harus dikembalikan. Sampai sekarang kamu sudah menghancurkan hidupku. Mau minta kembali mas kawin, jangan harap. Cepat pergi sana. Nenek, aku Siayukin. Kenapa nasibku selalu sial? Pria yang kutemui. Tidak ada yang baik, semuanya brengsek. Kinkin. Nenek, kamu harus selamatkan aku. Karena Liu Defei itu, aku punya utang ratusan juta. Jangan panik. Masalahmu ini bukan kebetulan. Aku merasa ada kekuatan yang melawan keluarga Xia kita. Ah, nenek. Maksudmu ada orang yang ingin mencelakakan kita? Benar, kita harus pegang grup Tianlong. Tongkat penyelamat ini. Grup Tianlong Ini harus kita bahas baik-baik. Hari ini saya memanggil kalian untuk membahas sesuatu. Baru-baru ini grup Tianlong baru saja mempromosikan seorang wakil presiden baru bernama Tandali. Apakah kalian sudah mendengarnya? Sudah, apa maksud Anda? Kerjasama bisa dimulai dari Tandali. Yaitu yang saya maksud. Kinkin ini sangat penting. Jika kita bisa terhubung dengan Tandali, maka kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Ini mudah, tidak peduli seberapa tebal tembok grup Tianlong, selama ada pria di sana, saya bisa menembusnya. Halo Bos Tan. Saya Siayukin dari grup Xia. Ingin mengundang Anda makan siang. Apakah Anda punya waktu? Miss Kinkin, si cantik nomor 1 di Jiangcheng. Undangan dari si cantik Tan pasti tidak akan menolak. Ayolah Bos Tan, Anda bercanda. Kalau begitu sampai jumpa. Selesai. Berbicara tentang grup Tianlong, saya melihat Zhang Tian berjalan dengan sekelompok bodyguard. Apa si sampah itu? Ternyata jadi bodyguard di grup Tianlong. Sepertinya. Ini bisa dimanfaatkan. Zhang Tian, saya dengar sekarang Anda jadi bodyguard di grup Tianlong. Apakah Anda tahu kapan ketua Anda ada di kantor? Siayukin baru saja kehilangan Tuan Liu, sekarang mengincar ketua kami. Zhang Tian, saya peringatkan Anda, awasi ketat ketua Anda. Laporkan setiap perkembangan kepada saya. Siayukin, Anda benar-benar tidak masuk akal. Sudah lama saya bercerai dengan Anda. Anda pikir saya akan mendengarkan Anda? Zhang Tian, Anda tinggal di keluarga kami selama 3 tahun tanpa bekerja.
Ini semua hutang Anda pikir setelah bercerai. Anda tidak perlu membayar. Xia Yukin Anda. Bos Tan ketua yang baru itu. Apakah Anda mengenalnya? Ketua itu saya belum pernah bertemu. Saya sudah di grup Tianlong hampir 10 tahun. Apakah dia bisa menandingi saya? Aku pasti akan menyingkirkannya. Bos Tan memang hebat. Kalau begitu kerjasama antara keluarga Xia dan Tianlong, kami serahkan pada Bos Tan. Ini hal kecil. Hal kecil. Halo Bos Tan. Oh, Nona Xia Yukin datang, silakan. Duduk di sini. Siapa ini? Oh, ini sepupuku Xia Rusue. Keluarga memintanya untuk ikut aku biar dia belajar. Nona Rusue ini. Juga cantik sekali, hahaha. Sepupu baru datang, mohon dimaklumi. Bos Tan, mari kita bicara kerjasama. Ya, kerjasama. Ini kontrak kerjasama antara grup Xia dan grup Tianlong. Silakan dilihat, kalau tidak ada masalah langsung ditandatangani saja. Tidak perlu dilihat. Sepupu lihat dulu kontraknya baru tanda tangan. Nona Rusue, kamu tidak percaya pada Tanya. Kalau tidak percaya, tidak usah tanda tangan. Tidak Bos Tan, jangan dengarkan dia. Tidak bisa bicara ya, diam saja. Terima kasih Bos Tan, begini aku yang traktir. Kita semua makan bersama. Nona Rusue ikut. Iya semua ikut. Mau kemana? Oh, Secretary Wang. Kami baru saja menyelesaikan kerjasama dengan keluarga Xia. Dan sedang merencanakan perayaan. Keluarga Xia dengan siapa dari keluarga Xia? Halo Sekretaris Wang, saya perwakilan keluarga Xia Yukin. Bos Tan menandatangani dengan saya. Bukannya sudah dikatakan hanya menandatangani dengan Xia Rusue dari keluarga Xia. Kamu siapa? Bos Tan. Ini menantu keluarga kami. Tapi sekarang sudah bukan keluarga Xia lagi. Katanya sekarang jadi bodyguard di Tianlong. Menantu bodyguard. Kamu tidak punya hak bicara. Minggir. Zhang Tian bodyguard brengsek. Lebih baik diam, kalau tidak bahkan pekerjaan pun tidak bisa dipertahankan. Kontraknya mana? Kamu ini. Ketua direktur bilang hanya dengan keluarga Xia. Nona Xia Rusue. Sisanya dari keluarga Xia, dilarang masuk ke grup Tianlong. Ayo. Ya. Perlu sekeras ini? Ini semua adalah perintah ketua direktur. Ketua direktur. Dia baru datang langsung membuat perusahaan rugi begitu banyak. Pantas dia jadi ketua direktur? Dia tidak pantas, kamu yang pantas. Saya Tan Dali, sudah 10 tahun di Tianlong. Sudah banyak berjasa untuk perusahaan. Ketua direktur baru ini tidak tahu apa-apa. Baru datang langsung bikin perusahaan rugi. Tan Dali, perhatikan kata-katamu. Kalau saya tidak perhatikan. Kamu cuma sekretaris kecil, bisa apa? Ayo bawa Tan Dali dan wanita bernama Xia Yukin ini. Keluarkan mereka dari Tianlong. Bos Tan, gimana ini? Sekretaris Wang, kamu tahu siapa saya? Kamu cuma sekretaris. Saya hanya menjalankan perintah ketua direktur. Nona Xia, mohon tunggu. Saya? Xia Rusue, kesempatan bagus ini jangan sampai terlewat. Ketua direktur kami sendiri yang memilih untuk bekerja sama denganmu. Oh, baiklah. Saya mengerti. Silakan ke sini.
Xiao Sui selamat ya dengan kontrak ini. Kamu bisa mewarisi grup Xia. Terima kasih mantan adik ipar. Saya sudah bukan adik iparmu lagi, panggil saja Tian. Lagi pula bukan saya yang membantumu. Kenapa berterima kasih pada saya? Mantan adik ipar Atian kamu adalah ketua direktur grup Tianlong kan? Bukan kamu salah paham. Yang master hanya bodyguard saya. Yang master. Saya, Kamu benar, saya memang ketua direktur Tianlong. Kenapa tidak bilang dari awal jadi tidak akan? Apakah itu berarti tidak akan bercerai? Xiao Sui, tidakkah kamu merasa aku lebih baik seperti sekarang? Faktanya membuktikan wanita seperti Xia Yukin sama sekali tidak pantas untukku. Lalu, apakah kamu membantuku untuk membalas dendam pada sepupuku? Aku membantumu hanya karena hatiku ada padamu. Kamu hanya bercanda denganku, aku pergi dulu. Ya sudah, ditandatangani apa? Pesta perayaan tidak perlu. Baiklah. Atian itu. Keluarga ingin mengadakan pesta perayaan untukku, bagaimana kalau kamu ikut juga? Baik Xiao Sui, kamu pergi dulu, aku akan menyusul. aduh, bukankah ini pahlawan keluarga kita? Xiao Sui sudah datang. Cepat-cepat duduk di sampingku. Xiao Sui benar-benar diam-diam saja. Tapi langsung membuat kejutan. Ya Xiao Sui, kamu bisa mendapatkan kontrak dengan Tianlong. Dan kamu bisa mewarisi posisi Presiden Grup Xia HMPH. Dia bukan keluarga Xia, tidak pantas mewarisi keluarga Xia. Siapa apa yang kamu omongkan? Nenek kakakku tidak berbohong. Ayo semua lihat. Sepupuku apa ini? Kakak baikku, Xia Rusue. Sama sekali bukan keluarga kita. Kamu hanya anak haram. Jangan bicara tentang mewarisi keluarga Xia, kamu tidak pantas. Tinggal di keluarga Xia tidak menyambutmu. Xia Rusue ingin mewarisi keluarga Xia. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak menyangka. Xia Rusue bisa mendapatkan kontrak besar dengan Tianlong jika nenek membiarkannya mewarisi keluarga Xia. Apa yang harus aku lakukan, kakak? Bagaimana? Bagaimana kalau kita? Tidak. Kamu bilang kalau dia bukan keluarga Xia. Akan lebih baik. Ya, jika dia bukan keluarga Xia. Dia tidak punya hak untuk mewarisi keluarga Xia. Bukan keluarga Xia. Benar? Jika dia bukan bagian dari keluarga Xia kita bisa. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Ini tidak mungkin. Kinkin, apa kau salah paham di suatu tempat? Xiao Sui tumbuh besar di bawah pengawasanku. Bagaimana mungkin dia bukan bagian dari keluarga Xia kita? Ya, jangan bicara sembarangan. Nenek, di laporan penilaian ini tertulis dengan jelas hitam di atas putih bahwa Xia Rusue tidak memiliki hubungan darah dengan kita sama sekali. Tapi bagaimana bisa kau mendeteksi tanpa sampel Xiao Sui? Siapa bilang aku tidak punya untuk mendapatkan sampelnya? Aku membuat seluruh keluarga melakukan pemeriksaan kesehatan. Semua orang tidak ada masalah. Hanya dia, Xia Rusue. Aku sudah lama merasa Xia Rusue tidak mirip ayahnya. Betul-betul. Dulu aku dengar ibunya juga tidak berperilaku baik. Kau yang tidak berperilaku baik, hei. Gadis kecil, kau bicara siapa? Bu, jangan marah. Xiao Yu, jika kau bukan bagian dari keluarga Xia, bahkan jika kau menandatangani kerjasama ini untuk Kau keluarga Xia, tidak punya hak untuk mewarisi grup Xia. Benarkan nenek? Nenek, aku benar-benar anak kandung ayah. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Lalu menurutmu di mana letak masalahnya? Apakah kau curiga aku memalsukannya? Bukan curiga tapi pasti. Zhang Tian. Apa yang kau lakukan di sini sampah? Kau sudah bukan bagian dari keluarga Xia. Tidak ada hak bicara bagimu di sini. Wang Sekretaris.
Tolong kendalikan bodyguard Emu sendiri. Ini adalah jamuan keluarga Xia. Nenek, aku juga punya dokumen di sini. Lihatlah. Apa-apaan ini? Apa ini, Nenek? Jadi kau pikir hanya dengan laporan penilaian ini kau bisa membuktikan bahwa Xia Rusue adalah bagian dari keluarga Xia? Apalagi dengan laporan penilaian yang kau sodorkan ini. Bisa membuktikan Xiao Sui bukan bagian dari keluarga Xia. Apa urusanmu di sini? Pahami posisimu sendiri. Apa perlu menggigit orang seenaknya? Xiao Sui sepertinya adikmu. Lembaga identifikasi yang dia cari bermasalah jadi salah paham sama kamu. Nenek, sekarang masalahnya sudah selesai. Ya sudah. Nenek, kamu nggak bisa karena barang orang luar. Nggak percaya sama aku, kamu diam. Laporannya nggak mungkin bermasalah itu kan? Lembaga identifikasi di bawah Tianlong. Lembaga identifikasi nomor 1 di seluruh negeri apa? Nenek, aku punya satu dokumen lagi. Aku yakin buat kamu pasti kejutan besar. Oh, dokumen apa? Ternyata bukan anak kandung. Nenek, kamu ngomong apa? Apa bukan anak kandung? Tanya aja sama mamamu yang baik. Palsu-palsu. Palsu? Mama jangan percaya. Ini palsu. Nenek, pasti ada yang salah. Apa mungkin? Lu ini apa lu mau bilang aku? Nenek, enggak, aku enggak. Zhang Tian? Pasti Zhang Tian yang ngatur. Waktu itu aku ke grup Tiandong buat ngobrol kerjasama. Sebentar lagi mau tanda tangan Zhang Tian muncul. Bilang cuma mau ngobrol sama Xia Rusue. Keluarga Xia lainnya nggak boleh masuk. Pasti dia yang ngatur, Nenek. Benar ada ini ya, Nenek. Lihat aja Xia Rusue kena masalah dia langsung muncul. Mereka berdua pasti udah ngatur mau kuasai keluarga Xia. Ya Mama, Zhang Tian si sampah ini. Pasti mau balas dendam sama keluarga Xia, kamu diam. Begini ya. Harta keluarga Xia itu aku nggak tertarik. Lu ini cukup sombong ya. Posisi bodyguard nggak tinggi. Mulut lumayan besar ya, Sekretaris Wang. Kalau nggak ada apa-apa tolong kalian keluar. Keluarga Xia nggak mau terima kalian. Nenek, ini juga maksudmu. Nenek nggak bisa usir dia. Lihat aja, aku bilang mereka punya. Nenek Zhang Tian, dia ketua direktur Tianlong. Xiao Shui, ini bohong. Cari alasan yang masuk akal dong. Si sampah ini, kalau ketua direktur grup Tianlong, mengapa dia masih mau menikah di keluarga Xia kita? Benar juga. Kamu orang ini. Ah. Berani-beraninya membantu orang luar merebut harta keluarga Xia kita. Benar-benar pasangan keparat Xia Rusue. Tak peduli apa rencanamu sebelumnya. Kali ini kamu telah membantu keluarga Xia kita dan berhasil mendapatkan kontrak besar dengan Tianlong. Kami benar-benar berterima kasih padamu. Sekarang kamu sudah tidak berguna lagi. Cepat bawa sampah ini pergi. Kamu pengawal sialan? Sekretaris Wang, tampaknya ada orang yang meremehkan Tianlong Group kita. Jika begitu biarkan semua perusahaan yang terkait denganku membatalkan kerjasama dengan keluarga Xia. Baik, Tuan Muda. Jangan begitu, Zhang Tian. Aduh, mati-matian sudah di depan mata. Masih berpura-pura. Jangan-jangan sekretaris ini juga palsu. Hei Tuan Muda. Benar juga sampah sepertimu. Berpura-pura terlalu berlebihan. Ada apa ini? Mengapa begini? Kelompok Meiyu di timur kota ingin membatalkan kontrak. Perusahaan Tianxi di barat kota juga ingin menghentikan kerjasama dengan kami. Apakah kamu benar-benar ketua Tianlong Group? Kita pergi.
Hei Zhang Tian. Nenek, apa yang harus dilakukan sekarang? Jangan panggil aku nenek. Bawa dia dan cepat keluar dari keluarga Xia. Nenek, jika Zhang Tian ini adalah ketua Tianlong maka dia bisa saja membuat laporan penilaian palsu. Benar juga Bu, dia sedang memprovokasi hubungan internal dalam keluarga kita. Nenek, jangan khawatir. Saya punya cara. Zhang Tian, kamu terlalu gegabah. Jika begini terus keluarga Xia akan hancur. Orang-orang ini tidak tahu balas budi saling menjatuhkan. Hancur pun pantas. Bagaimana dengan saya jika keluarga Xia hilang? Kamu ikut saja denganku sebagai. Zhang Tian. Benarkah kamu adalah ketua kelompok Tianlong? Apa hubungannya denganmu, apakah itu benar? Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku tidak menyembunyikannya darimu. Wajah asli kamu Xia Yuqin. Zhang Tian, kamu salah paham padaku. Bercerai denganmu. Kamu bohong, aku melihatnya. Jelas-jelas kamu sendiri yang mengusulkannya. Semuanya ini salahmu. Jika tidak, Zhang Tian tidak akan bercerai denganku. Xia Yuqin, kamu wanita gila. Kamu ngomong apa sih? Aku lihat kalian berdua sudah. Aku sama sekali tidak salah tuduh padamu. Jangan ngomong sembarangan, aku dan Atian tidak ada apa-apa. Atian? Panggilannya mesra sekali, kamu si peri cabul. Hanya tahu menggoda suami orang. Ayo pergi, tidak perlu bicara dengan orang gila. Kalau kamu berani pergi, aku akan segera menyebarkan. Xia Rusue menggoda ketua kelompok Tianlong. Merusak pernikahan orang. Apa untungnya buatmu? Bagaimanapun sekarang keluarga Xia sudah hancur. Mati bersama-sama saja. Kamu mau bagaimana? Rujuk. Tidak mungkin. Maka kembalikan kerjasama dengan keluarga Xia. Keluarga kami akan mengadakan pesta, kamu harus datang. Biarkan semua orang tahu. Tianlong dan keluarga kami hubungannya sangat baik. Untuk menutupi kerugian reputasi keluarga Xia. Baik, aku setuju. Zhang Tian, kamu pikir kamu bisa lolos dari genggamanku? Jangan harap. Pemuda, benar-benar kamu akan menghadiri pesta ini. Pergi, apa takut dengan keluarga Xia yang kecil ini? Atian, untukku. Kamu tidak perlu melakukan seperti ini. Xiao Sui, untukmu aku rela melakukan apapun. Kamu masih belum mengerti. Aku Apakah kamu tidak menyukaiku? suka tapi. Tidak ada tapi setelah ini selesai. Aku akan segera menikahimu. Sedang memikirkan apa, Tuan Muda? Saya selalu merasa pernikahan saya dengan Xia Yuqin ada masalah. Tuan Muda, apakah Anda merasa? Sangat mungkin Anda periksa saja. Baik, Tuan Muda. Hari ini Zhang Tian kita harus berusaha mempertemukan dengan Qin untuk rujuk kembali. Baru kita bisa mengikat keluarga Xia dan Tianlong secara permanen. Tapi nenek, Tapi apa, Xia Rusue? Anda tidak benar-benar ingin bersama Zhang Tian kan? Jangan lupa kalian dulu adalah kakak ipar dan adik ipar. Meskipun Anda tidak peduli, reputasi keluarga Xia akan hancur, Xiao Sui. Saya harap Anda memikirkan kepentingan yang lebih besar. nenek saya. Xiao Shui, meskipun Anda tidak memikirkan keluarga, kalau Anda bersama Zhang Tian ini akan menyebar, akan mempengaruhi Tianlong dan Zhang Tian juga. Saya mengerti. Menantu datang, duduklah di sini. Meskipun saya memanggil Anda nenek. Tapi sekarang saya bukan menantu Anda. Oh, ini hampir saja. Maka terima kasih nenek. Hei Zhang Tian, Anda bisa rujuk dengan Qin. Kita semua setuju. Dengan Xia Yuqin rujuk. Tidak mungkin. Adik saya mana yang tidak pantas untuk Anda jangan-jangan. Anda benar-benar suka Xiao Sui. Apa masalahnya? HM tidak bertanya. Xiao Sui, apakah dia suka Anda? Xiao Sui.
Xiao Sui, dia adalah adik ipar Anda. Kalau kalian bersama, bagaimana orang lain melihatnya? Xiao Sui, jangan dengarkan dia. Kita tidak perlu peduli bagaimana orang lain melihatnya. Zhang Tian, Anda tentu tidak perlu khawatir. Tapi Anda juga harus memikirkan Xiao Sui. Zhang Tian, Qin memang istri Anda. Perkawinan ulang kalian, untuk keluarga Xia dan Tianlong semuanya baik. Memangnya istriku kamu yakin? Nenek, Apa maksudmu? bawa dia masuk. Manajer Li, kenapa kamu datang? Nenek lama tidak bertemu. Hari ini datang karena dititipi seseorang. Mengembalikan keadaan yang benar. Lalu siapa ini? Nenek tidak kenal. Tapi bagi beberapa orang tidak asing. Benarkan Xia Yukin? Nenek, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Aku sama sekali tidak kenal orang ini, Zhang Tian. Kamu bawa manajer Li dan tuan ini datang. Sebenarnya mau apa? Nenek, halo. Saya Chen Jingtian dari kantor hukum Jingtian. Oh, ternyata pengacara Chen. Sudah lama tidak bertemu, aku tidak mengenalimu. Tapi kamu datang hari ini. Sebenarnya untuk apa? Ini. Nenek, hari ini, saya datang untuk minta maaf. Setelah lihat ini kamu akan tahu. Surat wasiat. Anjing Yang by Tidak Menghalangi Jalan. Kakak ipar. Kamu buru-buru mau kemana? Minggir. Kalian mau kemana? Ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Nenek, dengar penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Nenek, tentang pernikahan adikku. Aku sama sekali tidak tahu. Aku sudah bilang. Apa masalah pernikahan Qin? Ah, Lihat, tanpa disuruh sudah mengaku pengacara Chen. Kamu yang jelaskan pada semua orang. baik, dulu saya yang bertugas. Sebagai notaris surat wasiat almarhum kakek Xia, dan surat wasiat ini adalah yang ditandatangani kakek sebelum meninggal. Semua klausul tidak ada masalah kecuali tentang pernikahan Tuan Zhang Tian. Kakek mengatur agar Xia Rusue yang menikah. Saya bisa bersaksi di surat wasiat memang tertulis. Nona Rusue dan Tuan Zhang Tian berdua itu salahku. Setelah kakek meninggal saya sudah pulang kampung. Seandainya aku tahu. Lalu kenapa akhirnya sepupuku yang menikah? Maafkan aku, Nona Rusue. Aku Chen tergiur oleh uang. Menerima uang dari Xia Pengbaru, mengubah surat wasiat menjadi seperti sekarang ini. Sekarang apalagi yang mau kau katakan? Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti surat wasiat kakek. Benarkah? Nenek, aku benar-benar tidak tahu. Seperti yang dikatakan pengacara Chen tadi, dia menerima uang dari kakakku. Aku juga tidak tahu, Kak. Kenapa kau bisa seperti ini? Padahal Zhang Tian dan Xiao Sui sudah sepasang, kau begini. Bagaimana dengan aku dan bayi dalam kandunganku? Nenek, ini salahku, aku tergiur. Tapi Qin dan bayi dalam kandungannya tidak bersalah. Qin, kau hamil. Kenapa tidak bilang dari dulu? Apa? Qin, kenapa kamu? Qin, kenapa kamu? Kak, perutku sakit. Bayiku? Nenek, mari kita bawa Qin ke rumah sakit dulu. Hal lain kita bicarakan nanti. Baiklah, cepat pergi. Nona Rusue, ada beberapa hal yang ingin kusampaikan. Apakah tidak apa-apa? Apa yang mau kau katakan langsung saja, tidak ada orang lain. Kakek kepala rumah tangga pergi ke rumahku dulu. Kita bicara secara pribadi. Xiao Sui ini bagaimana? Atian, maafkan aku. Tuan muda, kau harus memberi waktu lebih pada Nona Rusue. Biarkan dia berpikir dengan tenang. Apa kau bilang kematian orang tuaku ada rahasianya? Saat itu Tuan baru saja meninggal Nyonya Muda dan Tuan Muda kedua. Terjadi kecelakaan sebenarnya sangat mencurigakan. Tapi di dalam keluarga tidak ada yang membicarakannya. Aku pura-pura pensiun diam-diam menemukan bahwa mobil Tuan Muda kedua
selalu diperiksa di tempat yang disebut Pusat Perawatan Mobil Bintang. Maksudmu? Tuan muda kedua tepat setelah meninggalkan pusat perawatan dalam perjalanan pulang. Terjadi kecelakaan. Baik, aku mengerti. Perlu aku lanjutkan penyelidikan? Tidak perlu, Kakek Li. Kamu sudah banyak membantuku, sisanya aku bisa atasi sendiri. Ah. Atian, kenapa kamu di sini? Aku tentu saja datang untuk memperbaiki mobil, tapi kamu ngapain di sini sembunyi-sembunyi? Nggak ada apa-apa. Daripada ngintip di luar, mending tanya langsung di dalam. Zantian, kenapa kamu melepaskanku? Pak mau servis mobil atau perawatan? Panggil bosmu, aku ada urusan sama dia. Kamu bilang mau ketemu bos, langsung ketemu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa aku, yang penting panggil bosmu keluar. Hei, kamu sengaja cari masalah ya? Cari masalah nggak sampai segitunya. Aku cari bosmu itu keuntungan buat dia. Kamu ribut-ribut apa nggak kerja lagi? Aduh. Ini kan direktur utama grup Tianlong. Kamu bisa datang ke sini, itu keuntungan buatku. Kamu bosnya kalau urusan keluarga Xia. Kamu yang cerita sendiri atau aku? Keluarga Xia, keluarga Xia. Aku ada urusan apa? Di rekeningmu tiba-tiba masuk dana 2 juta. Itu dari keluarga Xia kan? 2 juta. Di keluarga Xia bisa keluar 2 juta dengan mudah. Dan nggak ada yang tanya-tanya, cuma nggak mungkin, nggak mungkin. Xiao Sui, kamu mau kemana? Ini belum selesai ditanya. Xiao Sui, kamu sudah nebak siapa ya? Nggak, aku ada urusan, aku duluan ya. Xiao Sui, kamu mau kemana, aku antar ya? Nggak usah, aku naik taksi aja. Kalau bukan orang yang aku pikirkan, baguslah. Nggak nyangka Tuan Sangtian ternyata penerus grup Tianlong. Tuan tua memang nggak salah lihat. Kali ini terima kasih atas bantuanmu. Tuan muda, kamu nggak perlu berterima kasih. Ini tugas saya. Tapi Pak Li, kamu ngomong apa sama Xiao Sui? Aku nemu kematian orang tua Nona Rusue. Ada yang aneh. Nona sudah pergi sendiri untuk menyelidiki. Benarkah? Kalau gitu aku harus bantu Xiao Sui. Ada bantuanmu tentu lebih baik. Aku agak khawatir dengan Xiao Sui sendirian. Xiao Shui, kamu datang. Aku sudah menunggumu lama. Anak, kenapa masih berdiri datang duduk di sini sama nenek? Nenek, benar-benar kamu. Kenapa? Kamu berani? Ini cara kamu bicara sama nenek? Nenek, jawab aku dong. Kamu ini anak. Diam kamu. Hari ini aku akan mengajarimu atas nama orang tuamu. Kamu pantas. Berhenti, Xiao Sui. Keadaan tidak seperti yang kamu pikirkan. Ayahku adalah anak kandungmu. Bagaimana kamu tega? Aku juga punya alasan. Aku ingin tahu alasan apa. Bisa menandingi 2 nyawa orang tuaku. Dulu waktu kakekmu meninggal, berencana menyerahkan keluarga Xia ke ayahmu. Ayahmu adalah anakku. Aku paling tahu kemampuannya. Dia sama sekali tidak bisa mengelola keluarga Xia. Jadi aku ingin membantunya dulu, tapi dia tidak mau. Jadi, kamu menyuruh orang merusak mobil ayahku, membunuh mereka. Aku tidak bermaksud membunuh mereka. Aku hanya ingin mereka terluka sedikit, secara alami membantunya. Terluka sedikit membantunya. Ucapanmu bagus sekali, tapi mereka sudah mati. Aku
Untuk perkembangan keluarga pengorbanan yang diperlukan. Juga tidak bisa dihindari. Orang tuamu juga mati dengan layak. Aku juga tidak melihat keluarga Xia berkembang dengan baik. Zhang Tian, kamu memang ketua Dewan Tianlong. Tapi ini urusan keluarga Xia, kamu orang luar. Sekarang kamu anggap aku orang luar lagi, sangat munafik. Nenek, berani kamu lihat foto anakmu dan bilang, dia adalah pengorbanan yang diperlukan untuk keluarga. Anak-anakku yang baik. Xiao Sui, kita pergi. Maafkan aku, nak. Aku akan mengembalikan keluarga Xia kepada Xiao Sui. Kinkin tidak baik. Nenek bilang akan mengembalikan keluarga Xia kepada Xia Rusue. Xiao Sui, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang kebenaran terungkap di keluarga Xia. Nenek mungkin akan mengembalikan keluarga Xia kepadamu. Keluarga Xia memberikanku atau tidak sebenarnya tidak masalah. Sekarang aku hanya ingin hidup sederhana dan tenang. Xiao Sui, aku bisa menemanimu hidup sederhana dan tenang. Aku sudah sampai rumah, kamu pulang dulu. Itu. Aku akan mempertimbangkan dengan baik tentang hidup. Baik, pertimbangkan dengan perlahan. Xiao Sui, hati-hati. Tolong, ada yang bisa bantu. Bangun, ada yang bisa bantu. Bangun. Apa tidak menabrak Xia Rusue? Zhang Tian nekat mendorong Xia Rusue. Dia sendiri tertabrak cukup parah. Parah tidak. Tidak terlalu jelas. Kamu datang ke rumahku, ambil mobilku. Kita pergi ke rumah sakit, lihat. Sekretaris ini bagaimana? Kalian datang untuk apa? Ah, kamu bilang apa, ini kan Zhang Tian kecelakaan. Kami datang lihat juga seharusnya kan. Ia sepupu Atian, bagaimana? Dokter bilang apa? Dokter bilang kepala Atian rusak parah. Mungkin tidak akan bangun lagi. Sungguh, Kamu kelihatan senang ya? tidak. Xiao Sui, kamu tabah. Tabah apa, orang belum mati kamu bisa bicara tidak? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Kamu ngapain? Orang sudah kamu lihat, kalau tidak ada apa-apa, pulang dulu. Itu tidak ada apa-apa. Kami pulang dulu. Zhang Tian, tolong sepupu kamu jaga. Tandali, kamu pergi dari Tianlong. Seharian ditemani wanita cantik. Bilang saja ada apa. Hari ini undang Direktur Liu. Memang ada satu hal yang ingin diminta. Ini masih perlu bantuan Direktur Guan dan Zhang. Kita semua harus bekerja sama ya. Oh. Apa sih masalah besarnya, sampai harus memanggil mereka berdua? Baru bisa diselesaikan. Begini. Bantu aku menguasai kendali Tianlong. Tandali. Mengingat kita sudah kenal. Hari ini aku anggap tidak dengar. Baik-baik saja kamu. Direktur Liu, jangan buru-buru. Aku perkenalkan, ini Nyonya. Masih istri Direktur Zhang. Istri Direktur. Kenapa aku tidak pernah dengar? Direktur masih punya istri lagi. Ayo Direktur Liu. Kamu tahu grup Xia tidak? Tahu kenapa? Direktur Zhang, sebelum menjabat Direktur Grup Tianlong, ternyata menantu keluarga Xia. Maksudmu?
Nyonya ini putri keluarga Xia. Betul, aku Xia Yuking. Senang berkenalan Direktur Liu. Hahaha, ayo Direktur Liu. Nanti kita bicara pelan-pelan. Hahaha. Hei pangeran, aku lihat sendiri. Xia Yukin dan Tandali dan Direktur Liu masuk ke satu ruangan. Oke, aku akan perhatikan. Meskipun Nyonya Xia ini pasti istri direktur, ingin meyakinkan aku untuk bantu kamu, masih kurang. Asal seseorang tidak ada, atau tidak bisa bangun. Bukan begitu, oh. Kemarin Zhang Tian kecelakaan. Sekarang di rumah sakit masih koma. Dokter bilang kemungkinan bangun kecil. Oh, benar tidak ini? Direktur Liu bisa cek sendiri. Dan untuk berjaga-jaga, saya masih punya cadangan. Apalagi yang Direktur Liu ragu-ragu. Sejak Zhang Tian datang ke perusahaan kita, dia selalu menyulitkan kami yang sudah lama. Kalau kita tidak segera bertindak, saya yakin situasi kalian akan sama seperti kami. Baiklah Nona Xia, saya akan menghubungi Direktur Zhang dan Direktur Guan. Berusaha membantu Anda. Tapi soal imbalannya, Saham kalian di perusahaan akan dilipat gandakan. cepat sekali saya akan pulang. Menunggu telepon Anda. Nona Xia, Anda benar-benar berniat memberikan begitu banyak saham kepadanya. Setelah saya naik, mereka semua bisa dengan mudah dikendalikan. Hahaha. Kin, bukankah semuanya sudah diatur? API Log Yang and dikewarirkan. Zhang Tian ini jika tidak sepenuhnya disingkirkan, selalu merasa tidak tenang. Haruskah saya yang bertindak? Bos Tan, bagaimana saya tidak mengenali Anda? Tapi, ada perintah dari ketua. Anda tidak boleh masuk ke Tianlong. Saya bilang jangan pikir seorang koma bisa membuat saya takut. Tianlong Group akan berubah. Yang bijak minggirlah. Baik, saya mengerti. Sekretaris Wang, Bos Tan dia. Oh. Sekretaris Wang lama tidak bertemu. Bagaimana kabar ketua? Saya rasa tidak akan baik-baik saja. Lagi pula seorang koma mungkin harus di tempat tidur, berbaring seumur hidup. Tandali, jangan menyebarkan rumor di sini. Kalau tidak ada urusan keluar dari wilayah Tianlong. Hari ini, saya terutama mengantar Nona Xia ke perusahaan. Seseorang sudah menjadi koma. Perusahaan besar ini masih perlu dikelola. Benarkan Sekretaris Wang? Anda tidak boleh terlalu banyak terbuka, kita perlu orang luar untuk melakukannya. Kakak, tangkap orang itu. Lepaskan saya, Anda tahu siapa saya. Tentu saja tahu. Ren lama tidak bertemu. Oh, ternyata kamu Xia. Ren, Ren. Aku benar-benar kena batunya karena kamu. Proyek grup Tianlong juga gagal. Kamu juga hilang entah kemana. Maaf Nona Xia, aku seharusnya tidak menipumu. Bagaimana kalau aku ganti rugi uang? Aku tidak butuh uangmu. Lalu Nona Xia, kamu mau apa? Jangan takut, aku tidak akan berbuat apa-apa. Asal kamu bantu aku selesaikan satu hal. Aku bahkan bisa kasih kamu uang banyak. Apa itu? Nona Xia, aku ini cuma penipu. Aku tidak bisa melakukan itu. Dia itu cuma orang koma. Tidak bisa melawan. Takut apa? Kamu mau masuk penjara sekarang atau ambil uangnya dan terus bersenang-senang?
Kamu buta ya, tidak kenal aku siapa? Tandali. Kamu ngomong apa sih? Sabar, dengar dulu mereka ngomong apa. Aku bilang juga Liu Desuan, kenapa kamu panggil aku ke sini hari ini? Ternyata mau merebut kekuasaan. Kalau ketahuan direktur, kamu tahu akibatnya kan? Dia tidak akan pernah tahu. Kamu ini gadis, tidak jelas maksudmu apa. Hahaha, kamu belum tahu ya. Direktur yang kamu sebut kena kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Mungkin seumur hidupnya jadi orang koma. Hahaha, kamu ngomong apa? Tidak percaya kamu bisa tanya orang yang tahu. Sekretaris Wang. Kok bisa dia? Tuhan kasih aku kesempatan balas dendam. Ya memang orang koma. Kamu kan biasanya sombong hari ini. Aku yang akan mengakhiri hidupmu. Hahaha. Kamu bukan orang koma. Ren, untung kamu mencubitku. Aku jadi sadar kemarilah. Aku harus berterima kasih sama Ren. Si Ayukin, si wanita brengsek ini berani menipuku. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Atian, kamu baik-baik saja. Aku bisa apa semuanya sudah dalam perkiraanku. Xiaoju, seperti yang kamu duga, Xie Yuqin dan Tandali memang membuat keributan di grup Tianlong. Benarkah kamu suruh mereka tunggu aku sebentar? Aku akan segera sampai. Oke, aku segera mengaturnya. Kamu ingin menghitung dengan Xie Yuqin ya? Aku sekarang akan membawamu. Lao Shang, hari ini, Lao Liu memanggil kita. Ada apa ya? Sebentar kamu akan tahu. Hahaha. Lama tidak bertemu semuanya, Tandali. Bukankah kamu sudah diusir dari Tianlong? Kamu mau apa? Aku datang hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Sesuatu yang besar. Kamu mau mengumumkan apa yang besar? Cepat pergi dari sini. Aku umumkan Xie Yuqin menjadi ketua baru grup Tianlong. Sekretaris Wang, ketua, apakah mengalami kecelakaan? Ketua memang mengalami kecelakaan. Dengarkan. Meskipun seperti yang kamu katakan, wanita ini berdasarkan apa bisa menjadi ketua? Berdasarkan aku adalah istri Zhang Tian. Xia memang pernah menjadi istri ketua, tapi sudah bercerai. Tapi anak dalam kandunganku adalah anak Zhang Tian. Haha. Ketua tidak sadarkan diri. Maka anak dalam kandungan Xia adalah satu-satunya ahli waris. Aku sudah bilang sebelumnya, grup Tianlong akan berganti pemimpin. Hahaha. Maaf, mungkin akan mengecewakan kalian semua. Ketua sudah sadar. Sampai sekarang masih ingin menutupi. Ada gunanya, Sekretaris Wang. Aku dengar, Zhang Tian sekarang dalam kondisi sangat kritis. Sedang dalam perawatan darurat. Kamu bilang apa? Ini tidak mungkin. Halo, apa? Para direktur, maaf. Aku ada urusan mendesak.
Kayaknya ketua direksi benar-benar dalam bahaya. Bagaimana, sudah kepikiran belum? Mau ikut aku cari uang besar? Atau mau ikut orang mati? Turun ke neraka bareng? Sudah diputuskan belum? Waktu tidak akan menunggu kita. Mau merebut kendali Tianlong dariku. Tanpa persetujuan ketua direksi meski dewa turun ke bumi. Aku tetap tidak setuju. Bagus katamu. Bagus, ini baru orang Tianlong. Yang punya kelas. Zhang Tian, kamu. Ketua direksi, kamu baik-baik saja kan? Aku kenapa cuma ada orang yang berharap aku kenapa-kenapa. Tidak mungkin, bukannya Nona Xia bilang. Kamu koma? Tadi sekretaris Wang juga. Kalau aku tidak berpura-pura, kalian tidak akan ketahuan sejauh ini. Yang Master Xia Yukin dan Xia Peng datang. Oh ya, Mereka mau apa? tentu saja buat mastiin aku mati atau belum. Maksudmu? Ya, yang mau nabrak kamu. Kayaknya mereka. Lalu yang Master selanjutnya gimana? Bagaimana kalau langsung laporkan ke polisi? Tidak bisa, kita tidak punya bukti. Bagaimana kalau begini, soal aku bangun ini? Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Baik, yang Master. Atian mau ngapain? Main sandiwara. Sandiwara. Aku pura-pura koma, kamu temani aku. Tipu-tipu Xia Yukin, mereka sekretaris Wang. Setelah itu kamu awasi mereka berdua. Ada apa-apa langsung lapor ke aku. Baik, yang Master. Sandiwara bagus akan dimulai. Yang selanjutnya kalian sudah tahu. Bagus, tidak menyangka kamu licik sekali. Tandali kalau aku tidak salah ingat. Aku pernah bilang kamu tidak boleh masuk ke grup Tianlong. Kamu mau pergi sendiri atau aku suruh orang? Usir kamu keluar. Kamu. Tunggu sebentar. Kamu masih mau apa lagi? Bawa juga sampah-sampah ini. Ketua, saya salah. Kami semua dibujuk oleh Xia Yukin dan Tandali. Iya, kami bertiga di Tianlong. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah, lepaskan kami. Sudah kulepaskan kalian sekali. Apakah kalian masih mau ke penjara? Duduk beberapa tahun. Atian, kamu baik-baik saja, itu bagus. Di sini tidak ada urusanku, aku pergi dulu. Jangan buru-buru. Kinkin sayangku, ada orang di sini. Ada urusan, mau pergi. Bukan Ren Xiao, ini lama tidak bertemu. Jangan berpura-pura di sini, Xia Yukin. Bukankah kita baru bertemu beberapa hari lalu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ketua, apa yang terjadi? Bukan hal besar, hanya Xia Yukin menyuruh orang ini untuk mengakhiri hidupku sebagai tanaman. Tidak heran orang di sini, setiap orang yakin ketua sekarat. Bagaimana mungkin? Zhang Tian adalah ayah kandung anak dalam perutku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Anak Xia Yukin. Berapa lama lagi kamu mau berakting? Kamu tidak hamil sama sekali. Siapa bilang aku tidak hamil? Zhang Tian, kamu pengkhianat. Kamu hanya tidak mau bertanggung jawab padaku. Jangan berkelahi lagi, Xia Yukin. Kecelakaan sebelumnya juga kamu yang aturkan. Kamu menuduh sembarangan. Kakakmu sudah mengaku. Hanya saja dia melindungimu, mengambil semua tanggung jawab ke dirinya sendiri. Tidak mungkin kakakku tidak akan bilang. Saudariku, menyerahlah, semuanya sudah berakhir. Tidak akan berakhir. Semuanya salahmu, semuanya salahmu. Tidak akan berakhir. Semuanya salahmu, semuanya salahmu. Xia Yukin, kamu masih punya muka. Kamu merampas pernikahan Xiao Sui. Malah mau merampas hak waris Xiao Sui. Bahkan mau mengambil nyawa Xiao Sui. Sekarang kamu masih menyalahkan Xiao Sui, tidakkah kamu merasa ini sangat tidak adil bagi Xiao Sui? Adil? Dari dulu tidak pernah adil waktu kecil. Kakek selalu memihak Xiao Sui, semua yang bagus diberikan padanya. Tidak pernah ada bagianku. Bukan begitu, kakek selalu peduli padamu. Omong kosong, saat aku tahu kakek mempersiapkan pernikahan untukmu, aku langsung berpikir, aku harus merebutnya. Bahkan rela memalsukan surat wasiat kakek. Xia Yukin mengaku bersalah dan menerima hukuman. Ini satu-satunya jalanmu.
Nonsia, kamu baik-baik saja. Aku istri direktur. Aku hamil anak direktur. Hahaha. Xia Yukin, jangan berpura-pura, ini tidak menyelesaikan masalah. Anakku mana? Atian? Anak kita sudah tidak ada. Saudari sepupu. Anakku hilang. Cepat bantu aku mencari. Xia Yukin, sampai kapan kamu akan berpura-pura? Antar saudari sepupu ke rumah sakit dulu. Ia tuan muda non Kinkin sepertinya. Tidak seperti berpura-pura. Anakku? Nyonya minum teh. Sekretaris Wang, panggil saja aku Xiao Sui. Itu Atian kenapa belum datang? Aku sudah datang. Istriku kenapa tiba-tiba datang ke kantor mencari aku? Apakah kamu merindukanku? Jangan sombong di sana. Aku datang untuk memintamu menandatangani kontrak. Ngerti kepala keluarga Xia. Bagaimana keadaan keluarga Xia belakangan ini? Nenek sudah tidak mengurus urusan keluarga sama sekali. Setiap hari duduk di samping makam ayah, mengobrol sepanjang hari. Ai yang paling sulit dilalui manusia adalah hambatan di hati. Bagaimana dengan keluarga Xia Yukin? Siapeng di pengadilan, mengambil semua tanggung jawab. Sekarang sedang menjalani hukuman di penjara. Bagaimana dengan tante? Sehari-hari tidak bersemangat. Sekarang saudari sepupu masih di rumah sakit jiwa, masih gila-gilaan. Aku istri direktur, kamu memberiku makanan seperti ini. Nyonya, hari ini kamu menyesuaikan dulu. Besok aku akan membuatkanmu makanan enak. Ini baru benar. Orang gila. Dia sendiri adalah istri direktur utama. Kamu masih tidak percaya kalau sepupuku benar-benar gila? Bukan tidak percaya, hanya aku mengerti karakternya. Hati-hati itu bukan hal buruk. Oh ya, aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Benar, kamu benar-benar hamil. Terima kasih Xiao Sui. Sudah, masih ada hal penting yang harus dilakukan. Aku duluan ya. Selamat tuan muda. Sekretaris Wang, bagaimana dengan Xia Yukin? Ada yang tidak biasa. Lapor tuan muda, dokter dan tim kami setelah mengamati. Semuanya sepakat bahwa Xia Yukin memang gila. Tuan muda, apakah kita masih perlu terus memantau? Jangan-jangan aku terlalu khawatir. Aku mengerti, terus pantau. Baik. Xiao Sui, kamu datang. Lihat anakku cantik kan? Cantik-cantik. Sepupu, aku kupas apel untukmu ya. Baik-baik. Sepupu, aku juga akan punya anak sendiri. Hah, anak? Selama aku ada, kamu jangan harap bisa melahirkan anak. Sepupu, laki-lakimu itu kamu tidak perlu khawatir. Katanya kalau berkelakuan baik bisa dapat pengurangan hukuman. Mungkin tidak lama lagi dia akan bebas. Kalau begitu bagaimana dengan ibuku? Bibi kamu itu keadaannya tidak terlalu baik. Setiap hari mengurung diri di rumah. Rambutnya sudah memutih. Kamu pergi saja. Sepupu kamu. Cepat pergi sebelum aku menyesal.
Tuan muda tidak baik Nyonya hilang Xia Yukin. Juga kabur dari rumah sakit jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini Nyonya pergi menjenguk Xia Yukin. Tim kami tidak berani mendekat. Tapi sekejap mata keduanya hilang. Bodoh semua tambah personel. Pasti temukan Xiao Sui. Baik Tuan muda. Xia Yukin, kamu akhirnya. Masih nggak tahan buat bertindak ya? Sepupu kamu pura-pura gila ya? Masa iya sih? Terus sekarang kamu mau ngapain? Yang udah lewat biarin aja lewat. Sekarang aku cuma peduli sama mama dan kakakku. Tante pasti senang kalau tahu kamu baik-baik aja. Dia pasti seneng banget. Hah, senung. Kita bertiga nggak hidup seneng. Kalian kok di sini? Kok di sini kita berapa orang? Udah lama nungguin kamu di sini. Xia Yukin, jangan-jangan kamu kira kita bakal lepasin kamu. Kalian masih berani datang nggak takut masuk penjara ya? Ini kan istri ketua sebenarnya. Kok kamu bisa deket sama si palsu ini? Iya, kenapa? Kalian mau berdua satu suami ya? Hahaha. Aduh, Ngomong aja kalian mau apa? kita cuma mau minta bayaran. Karena kamu kita sekarang jadi sengsara. Kamu nggak seharusnya ganti rugi kita. Kamu? Investasi tapi nggak mau tanggung risiko. Kamu mikirnya enak banget ya? Aku ini emosian. Kalau bukan karena kamu ngoceh, kita nggak bakal bantu kamu. Kalau nggak bantu kamu, kita nggak bakal jadi begini. Xia Yukin, kita juga nggak mau susahin kamu. Asal kamu kasih kita 6 miliar. Hutang kita langsung lunas. 6 miliar kamu kira aku? Baru aja kabur dari rumah sakit jiwa. Punya uang sebanyak itu lagian. Walaupun punya kalian jangan harap dapat sepeser pun dariku. Jangan pura-pura nggak tahu diri. Kamu nggak punya. Tapi istri ketua di sampingmu pasti punya. Gimana istri ketua? Asal kamu gantiin sepupumu ini. Kasih kita 6 miliar. Kita langsung pergi. Xiao Sui, kamu nggak beneran mau kasih mereka uang kan? Tapi kalau tidak memberi, mereka akan terus mengganggumu seumur hidup. Aku tidak bisa berhutang lebih banyak lagi padamu dan mereka pasti bukan tipe orang yang akan menepati janji setelah diberi uang. Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, Lepaskan aku. lepaskan dia. Kalau kau berani menyakiti adikku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Lepaskan aku. Jangan takut, Nyonya Direktur. Kami tidak akan menyakitimu. Kau brengsek. Paling-paling kami akan menukarmu dengan direktur untuk beberapa miliar. Kupikir dia pasti akan senang. Lepaskan adikku, kalian kan cuma mau uang. Aku yang akan memberi. Wanita Xia Yuqin ini. Sekarang aku hanya ingin melampiaskan amarah padanya. Seperti dirimu. Aku meludah. Kau bilang apa? Ah, Ah, seperti dirimu. Ah, oh. cepat pergi. Ah, Aku sudah tahu Xia Yukin ini berpura-pura gila. Sekarang bahkan menculik Xiao Sui. Apa sebenarnya yang kau inginkan?
Sepupuku, kau baik-baik saja. Ah, Atian, kau salah paham. Ah, bukan begitu. Xia Yuqin yang menculikmu. Tentu saja tidak. Sepupuku kau. sepupuku, tolong bantu aku keluar dari sini. Lalu luka di tubuhmu ini bagaimana? Kau pikir aku yang melakukannya? Lalu siapa lagi? Muda tuan ketiga orang ini berkeliaran dengan mencurigakan. Mereka bertiga yang melakukannya. Aku sudah membiarkan kalian sekali kalian malah berani mengincar istriku. Jangan sok suci di sini. Masih bilang membiarkan kami. Kondisi kami sekarang. Apakah bedanya dengan mati? Kalian bertiga di properti yang dikuasai grup Tianlong. Cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara sampai mati. Aku tidak menuntut, bukankah itu berarti aku memberi kalian kesempatan? Bawa mereka pergi. Pergi. Jangan kira dengan begini aku akan memaafkanmu. Semua ini tidak penting lagi. Semoga kalian bahagia. Apa yang terjadi padanya? Mungkin dia menemukan sesuatu yang lebih penting daripada uang.